Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Rekan sahabat rahimakumullah, dan juga para siswa SMA Negeri 4 Cikupa dan juga siswa MTS Miftahlul Jannah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai malam hari ini, sekarang sudah masuk tanggal 3 Mei ya, 3 Mei. Kalau bulan hijriahnya sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5 Zulqa'dah. Nabila hadir, alhamdulillah. Jadi tidak terasa waktu terus bergerak dengan sangat cepat. Syawal telah berlalu, ya tidak terasa sebulan, kayaknya hanya seminggu ya. Wanda hadir ya, di Wanda hadir, alhamdulillah. Wah, Ramadan rasanya lama sekali ya. Kenapa Ramadan? Karena dihitung setiap hari. Dan waktu pun jam itu terasa lama ya, apalagi dari asar ke maghrib itu perasaan lama banget ya, karena setiap menit, setiap detik terus dipantau pergeseran jarum jamnya. Kalau sekarang bulan Syawal masuk Zulqa'dah itu tidak pernah menghitung tanggal, apalagi menghitung jam ya, maka sangat-sangat cepat sekali. Jadi waktu itu terus bergerak cepat, umur kita terus berkurang setiap menit, setiap detik. Jangan sampai umur berkurang tetapi dosa kita bertambah ya. Alias hadir ya, hadir. Jadi jangan sampai terjadi usia kita terus berkurang setiap detik, setiap menit, tetapi dosa kita terus bertambah, tidak terhitung. Kata Rasulullah, khairul umur, sebaik-baiknya umur itu adalah tola umruhu, panjang umurnya, dan hasuna amalu, baik amalnya ya. Lagi saja, jadi sebaik-baiknya umur adalah tola umruhu, orang-orang yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan baik amalnya. Itu yang paling baik. Yang paling buruk siapa? Tola umruhu, orang-orang yang panjang umurnya tetapi syarru amalu, buruk amalnya ya. Jadi kita berharap kita masuk kategori orang-orang yang panjang umurnya, tapi jangan terlalu panjang ya, sampai ratusan tahun jangan.
ya, karena umur sekarang itu semakin semakin turun dibandingkan dengan manusia beberapa abad yang lalu. Orang tua dulu ada yang sampai umur 100 tahun ya. Ada juga yang umur 130 tahun ada juga. Tapi kalau sekarang kalau ikut standar Nabi ya sekitar 60-70. Jadi kita berharap ya, jadi kita mengisi umur ini, mengisi usia kita ini, yaitu mengisi waktu hidup ini adalah dalam rangka untuk terus diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan amal soleh. Tadi karena sebaiknya adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, artinya mengisi waktu-waktu itu dengan amal soleh, amal kebaikan kita. Karena ketika kita berjumpa dengan Allah, yang di bawah itu adalah ketakwaan kita, amaliah kita, bukan harta kita. Kalau harta akan kita tinggalkan, menjadi hak milik daripada anak, cucu, dan saudara kita. Agis masih standby? Wanda masih standby? Wanda? Nafira masih standby? Ya, kita mengisi waktu setengah jam ke depan. Di hari ini kita mulai hadir kembali, mungkin kurang lebih 2 minggu ya tidak tayang kegiatan ngobrol bareng ini. Ya, hampir 2 minggu lebih kegiatan ngobrol malam ini tidak tayang karena faktor kesehatan ya. Kemarin sempat ngedrop kondisinya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Kita coba isi kembali dengan kita diskusi ya, kita ngobrol, kita bertukar saran, bertukar pendapat, sehingga ilmu kita terus bertambah ya. Jadi dengan diskusi inilah pemahaman tentang Islam atau ilmu tentang agama itu akan semakin terus bertambah. Jadi gerbang ilmu itu kan ada 3 ya. Dengan banyak mendengar saja, mendengar satu kajian, itu ilmu bisa masuk lewat pendengaran kita. Dengan membaca, itu ilmu masuk lewat penglihatan kita. Jadi banyak cara untuk mengkaji Islam itu, atau menambah ilmu banyak cara, tergantung kemauan kita bagaimana. Kalau hanya mendengar saja, kita ikuti kajian-kajian, mendengar dari YouTube ya, dari radio, atau kita dengerin ceramah dari masjid, di musola, pesantren, majelis taklim. Semakin banyak mendengar, itu akan terus bertambah ilmu kita. Dengan mendengar itu bisa, asalkan ketika mendengar kita betul-betul menyimak dengan baik. Ya, dengan menyimak dengan baik itu insya Allah ilmu akan masuk ke dalam otak kita. Salam Kang Ramos sudah bisa hadir. Ya, jadi dengan mendengar saja, tapi dengan fokus pendengarannya, dengan serius menyimak kata demi kata, itu ilmu akan masuk ke dalam memori otak kita. Saya termasuk orang yang suka mendengar ya, daripada berbicara, akan mendengar. Kita dengerin, kaji, kita buka YouTube ya, kita mencari materi apa, pematerinya siapa, tinggal ketik saja muncul itu ya gitu.
Jadi sekarang begitu banyak ilmu yang akan kita raih, asal maunya saja. Sekarang medianya begitu beragam. Membaca sekarang buku begitu banyak. Ya, di mana-mana sekarang banyak buku. Tinggal maunya saja. Ya, mau baca buku enggak, itu ilmu masuk lewat penglihatan kita. Ya, dengan dilihat, dianalisa, itu ilmu akan begitu cepat masuk dalam memori otak kita. Gitu. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, ya, era 70-an itu, era 60-an itu buku masih langka. Internet aja belum ada, Google belum ada, ya YouTube belum ada. Begitu susahnya mencari ilmu. Makanya orang-orang dulu datang ke pesantren, datang ketemu dengan para ulama, para kiai, para ustadz. Disitulah kita belajar secara langsung, bukan tanpa hanya melihat membuka YouTube, tapi langsung ketemu dengan sumbernya, langsung dengan para ulama. Disitulah ilmu masuk dengan begitu cepat. Gitu. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu malam sekarang ini, karena juga memang kegiatan belajar sekolah juga libur ya. Kita isi waktu-waktu yang tersedia dengan terus belajar Islam, belajar ilmu, sehingga kita paham tentang Islam. Ada orang-orang yang sudah berislam, menyatakan dirinya muslim dengan syahadat itu, maka kewajiban dia pertama adalah mengilmui Islam itu, memahami, mengkaji, menganalisa ilmu Islam, sehingga semakin paham tentang ilmu itu. Di kesibukan kita, ya di sela-sela bekerja kita, ada waktu-waktu yang tersedia sedikit saja kita gunakan untuk terus mengkaji Islam dengan baik. Yang kedua adalah orang-orang yang telah bersyahadat punya kewajiban untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan. Islam itu bukan sekedar teori saja, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan. Itu pastilah kita akan merasakan nikmatnya al-Islam. Jadi tanpa dipelajari, tanpa diamalkan, begitu sulit ya kita bisa menikmati indahnya Islam itu sendiri. Ya, itu kenapa malam hari ini, ya beberapa malam yang lalu kita adakan kajian malam, ngobrol, diskusi, bertukar saran, pendapat. Dalam rangka tadi kita ingin mengilmui Islam. Kita ingin memahami Islam dengan baik, sehingga kita paham apa Islam itu dan tahu apa tujuan Islam sesungguhnya. Ya, tujuannya adalah Islam itu ingin menyelamatkan kita, yang paling pokok. Ya, jadi ingin memandu, menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jadi orang-orang yang memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya. Hadir ya 12. Insyaallah kalau kita memahami dengan baik, memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan, maka yakinlah Islam itu akan membawa keselamatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan berikutnya sebelum lanjutkan pada kajian malam hari ini, ya info untuk para siswa kelas 10, 1, 2, 3 dan seterusnya, juga kelas 12. Besok pagi kita akan kembali melaksanakan kegiatan pengajian subuh ya, jam 5.30. Mohon disampaikan ke teman-temannya. Jadi besok pagi agenda rutin kita ngaji subuh setiap Ahad pagi akan kita laksanakan kembali, dan mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi habis sholat subuh istirahat sebentar, bisa minum dulu, makan kecil dulu,
Nanti kita baru jam 5.30 kita akan adakan pengajian setiap hari pagi ya. Ada tilawah, membaca Al-Quran, dan juga nanti ada kajian ayat yang kita pilih ayat-ayat yang dasar yang mudah kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi kita ingin mengevaluasi tentang Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional yang telah dilaksanakan pada hari kemarin ya. Jadi hari kemarin tanggal 2 Mei, 1 Mei-nya hari buruh, May Day, dan tanggal 2-nya itu Hari Pendidikan Nasional. Kita ingin menguji ya, menganalisa, mengkaji sejauh mana pendidikan itu berhasil. Ya, jadi kita ingin menguji fakta ya, yang terlibat di SD, ada guru SD, ada juga guru SMP, guru SMA, ada MTS, ada madrasah aliyah, atau sampai ke tingkat perguruan tinggi ya. Jadi hari ini kita para dosen, para guru, para ustadz, kiai di pesantren itu mengkaji ulang ya, menganalisa ulang, sudahkah pendidikan itu berhasil? Karen hadir ya, Karenina. Jadi dengan mengkaji keberhasilan pendidikan, kita akan membuat satu upaya-upaya perbaikan. Pada sisi mana yang berhasil, mana juga yang tidak berhasil ya. Jadi kita coba kita analisa bagian mana yang sudah baik, sudah berhasil, dan juga pada bagian yang mana yang belum berhasil. Yang belum berhasil kita lengkapi ya. Kita lengkapi, kita perbaiki. Yang sudah berhasil kita tingkatkan. Jangan sampai kita berbuat tetapi terus-menerus melakukan satu kegagalan atau kategorinya tidak berhasil. Maka itu satu hal yang harus kita perbaiki dalam kegiatan pendidikan nasional itu ya. Nah itu barangkali hal yang kita kaji pada malam hari ini. Jadi kita ingin merefleksi, mengevaluasi sejauh mana pendidikan nasional itu berhasil atau tidak ya. Maka silakan kepada rekan, teman, sahabat atau para siswa yang sudah hadir malam hari ini ingin menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, mangga silakan. Saya tunggu beberapa menit ke depan ya. Kemarin di SMA 4 laksanakan upacara Hardiknas ya, hari kemarin, hari Jumat ya. Pembinanya Pak Roni, Pak Kepala Sekolah. Yang lain juga mungkin sama di tempat lain juga Pak Kepala sebagai pembina upacaranya. Maka silakan beberapa menit ke depan saya tunggu ada yang mau disampaikan, tanyakan terkait dengan sejauh mana pendidikan itu dilaksanakan hari ini. Sudah berhasil atau belum kita kaji malam hari ini. Maka silakan saya tunggu beberapa menit ke depan. Maka belum ada yang masuk. Waalaikumsalam.
Dadan pada oh iya mohon carogena iya cicihnya alhamdulillah bisa hadir untuk mohon di Padalarang ya alhamdulillah ya waktu kanggo ngobrol sekedap biasa hadir di acara diskusi ngobrol bareng tiap pengi. Maka yang lain para siswa, rekan sahabat yang mau menyampaikan pertanyaan mangga atau saran saya. Kang Dadan mangga teh hiji mangga dugikeun aya pertarosan. Nah, untuk menguji pendidikan berasal atau tidak, kita lihat standarnya dulu ya. Jadi kalau standarnya apa? Tujuan tercapai tidak tujuan pendidikan itu. Jadi untuk mengkaji tentang sejauh mana kebenaran pendidikan, ya, apakah berhasil atau tidak, kita lihat dari tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Pendidikan, ada sebuah kalimat, pendidikan itulah bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Ya, kalau tidak salah itu kalimat kalau kita kaji baca teksnya terkait dengan tujuan pendidikan nasional itu ada kalimat adalah membentuk manusia Indonesia, satu yang beriman, kedua bertakwa, ketiga adalah berakhlakul karimah, keempat cerdas, yang kelima terampil. Ya, ada 5 di situ yang merupakan tujuan pendidikan nasional itu ada 5. Satu, membentuk pribadi yang bertakwa. Kedua adalah beriman dulu, beriman. Kedua bertakwa. Ketiga berakhlak mulia. Keempat adalah cerdas. Yang kelima adalah terampil. Nah, kalau kita kembali kepada rumus pendidikan, bahwa ada 5 ranah. Ada 3 ranah yang dibentuk dalam pendidikan itu, ya. Ada 3 ranah yang dibentuk dalam proses pembelajaran di sekolah. Satu adalah aspek kognitifnya, dibentuk intelektualnya, itu namanya kecerdasan intelektual. Kedua adalah dibentuk afektifnya, emosionalnya, ya, atau moralnya di situ. Akhlaknya akan dibentuk. Itu aspek afektif, emosinya, akhlaknya, moralnya. Ketiga adalah aspek psikomotor, kompetensi keterampilannya, ya, terampil dalam bertindak, berbuat, itu adalah aspek daripada yang ketiga. Jadi memang ini nyambung ya, jadi nyambung. Kalau masuk ke teori-teori tentang kecerdasan di dalam pendidikan, juga ada 3 kecerdasan yang dibentuk ya. Satu ada kecerdasan intelektual, IQ, intelektual ya. Yang kedua adalah kecerdasan emosional, ya. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Itu dibentuk dalam suatu proses pendidikan. Ada kecerdasan intelektual, kemampuan kognitif, ada kecerdasan emosional, afektif, itu akan dibentuk. Ketiga adalah kecerdasan spiritual, tentang keagamaan,
ya tentang ibadah kepada Allah terbentuk enggak itu? Itu standarnya seperti itu. Jadi kalau ingin menguji keberhasilan pendidikan, lihat dari aspek-aspek itu. Pertama adalah ketakwaan, keimanan kepada Allah. Tercapai enggak keimanan kepada Allah itu? Kedua, ketakwaannya terbentuk enggak? Ketiga, akhlaknya terbentuk enggak, akhlak mulianya? Yang keempat, kecerdasannya terbentuk enggak? Yang kelima adalah keterampilannya, ya, ada skill, ada kemampuan beraksi, ya, bertindak, keterampilan itu terbentuk enggak gitu. Itu ada 5, itu harus kita uji satu persatu, ya gitu. Aspek yang pertama, iman takwa kepada Allah, ini hal yang paling awal harus kita lihat. Rifki hadir ya, Bapak 4 sudah hadir. Ya, sekali lagi, jadi untuk melihat, menilai pendidikan, kita lihat dari aspek pertama dulu, itu adalah aspek iman dan takwa kepada Allah. Itu harus menjadi dasar utama. Jadi 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi, strata 1 itu kurang lebih 4-5 tahun. Terus S2-nya itu kurang lebih 4 semester 2 tahun. Dan S3-nya kurang lebih 3 tahun. Itu kurang lebih berapa tahun itu, ya. Nah, dari situ terbentuk enggak yang 5 tadi. Di SMA saja kita lihat bagaimana terbentuk enggak iman takwa itu. Ini standar yang utama. Apa standar utama dari ketakwaan sendiri? Kita dirinci lagi. Ya, kita rinci lagi. Maka kalau kita lihat Al-Quran, ketakwaan itu akan dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi orang bertakwa itu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kata Allah dalam ayat tadi dikatakan orang-orang yang bertakwa itu pertama orang-orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, yakin dengan Allah. Allah itu ada, yakin Allah itu ada, ya. Yang kedua adalah wa yuqimunas sholata, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi kalau anak kita pulang sekolah terjaga sholatnya dengan baik, di sekolah zuhur sholat, asar di sekolah sholat, atau sudah pulang ke rumah dia di rumah sholat asar, kemudian maghribnya sholat, terus sampai dengan subuh dia jaga baik-baik, berarti itu pendidikan sudah berhasil. Dari aspek ketakwaannya, kalau anak itu terbentuk bisa menjaga sholat dengan baik, Erlang, ya Bapak, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Saya berdua hadir ya, saya. Jadi hal yang paling gampang, ya, jadi hal yang paling gampang untuk menguji pendidikan apakah itu goal berhasil sesuai dengan rencana kita, tujuan pendidikan. Lihat sholatnya bagaimana. Jadi kalau anak-anak kita ya tadi bisa menjaga sholatnya dengan baik, di rumah sholat dengan baik, di sekolah sholat dengan baik, itu berhasil. Wah, itu luar biasa, itu hebat anak seperti itu.
Setiap pagi bangun subuh, azan berkumandang sudah terbangun untuk sholat subuh, dia berangkat ke masjid. Ya, yang perempuan dibolehkan di rumah sholatnya begitu. Rutin seperti itu, rutin setiap hari begitu terus. Kalau subuhnya sudah dipegang dengan baik, yang lain saya kira hal yang gampang, ya. Gitu. Jadi ini hal yang jadi kesandar kita semua, ya. Jadi mari kita para pendidik di sekolah, dewan guru, orang tua di rumah juga sekarang coba untuk terus mengkaji ulang. Apakah anak kita sudah berhasil dalam aspek ketakwaan ini? Ya berarti itu tercapai dengan baik. Ya, gitu. Jadi sangat sederhana sebetulnya, tidak menjelimet. Jadi kalau kita nanya ya ke diri kita sebagai orang tua di rumah, guru di sekolah, atau para penanggung jawab pendidikan di tingkat level yang lebih tinggi lagi, apakah itu bahasa atau tidak? Ya saja tidak aspek ketakwaan itu pada. Kalau itu sudah terbentuk dengan baik, berarti pendidikan sudah berhasil. Terkait kurikulum merdeka ya, nah sekarang lagi diterapkan oleh pemerintah kan. Kemarin ketika masa pemerintahan Pak Jokowi, menterinya Pak Nadiem Makarim, itu membuat satu kurikulum baru. Sebelumnya kan kurikulum 13, Kurtilas. Ganti menteri, ganti kurikulum, namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada yang namanya P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Apa saran pertamanya? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan sila pertama kepada Yang Maha Esa. Apa standarnya P5 itu berhasil? Adalah ketika azan berkumandang, ya, maka siswa itu tergerak untuk melaksanakan sholat. Jadi standar pokok dari P5 itu dikatakan berhasil P5 ya apabila azan berkumandang di masjid, di musola, maka siswa tergerak untuk sholat. Jadi kalau azan berkumandang, siswa tidak menghentikan aktivitasnya, tidak bergerak untuk sholat di masjid, di musola, di rumah, maka P5 dinyatakan belum berhasil. Kurikulum merdeka dinyatakan tidak berhasil kalau ketika azan berkumandang bagi muslim ini ya. Bagi muslim itu standarnya kurikulum merdeka adalah ketika azan berkumandang, siswa itu bergerak untuk melaksanakan sholat. Kalau itu terjadi, berhasilkah? Ya, berhasil pendidikan itu. Ya, itu teorinya begitu. Jadi sangat mudah sebagai standarnya itu. Jadi kurikulum merdeka itu atau P5 kita akan sukses apabila ketika azan berkumandang, siswa tergerak untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau azan berkumandang masih saja beraktivitas yang lain, tidak peduli dengan sholatnya, atau dia mengulur waktu sampai beberapa jam ke depan, atau sampai melupakannya, meninggalkannya, berarti itu adalah sebuah kegagalan dalam pendidikan itu. Nah ini saya kira kepada para pendidik ya, sekarang analisa seperti ini. Nah kalau ini belum terbentuk, ketakwaan terbentuk, berarti pendidikan kita masih belum mencapai tujuan ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Kembali kepada guru itu sendiri. Di sekolah kembali kepada guru, di rumah kembali kepada orang tuanya masing-masing.
di masyarakat, kecuali pada tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat. Mengkaji ulang kembali tiga tokoh pendidikan itu, satu guru, dua orang tua, tiga adalah tokoh masyarakat itu mengkaji ulang. Maka disinilah guru di sekolah itu sangat menentukan. Makanya beberapa diskusi kita lakukan ya dengan para praktisi pendidikan. Kalau pendidikan pengen berhasil, maka utama adalah perbaiki dulu gurunya gitu. Jadi kata hasil analisa itu dari kesimpulan akhirnya, kalau ingin meraih pendidikan yang berhasil, maka langkah awal perbaiki dulu gurunya katanya. Kenapa? Kalau guru itu kan sebagai sutradara, ya, yang mengaturkan guru di situ. Jadi kalau guru itu punya kemampuan untuk memberikan dorongan, motivasi, dan contoh kepada para siswa, yakin itu berhasil. Maka dibutuhkan guru-guru yang punya giroh beragama yang baik, punya semangat beragama yang baik. Itu sangat dibutuhkan seperti itu. Tanpa itu semua, maka sampai kapanpun agak sulit untuk meraih tujuan itu ya. Jadi dari kajian-kajian yang sempat kita lakukan, beberapa diskusi dengan para praktisi pendidikan yang terlibat dalam pendidikan itu, bahwa yang paling pokok adalah faktor guru. Dalam sebuah proses pendidikan, aktornya adalah guru itu sendiri. Kalau gurunya memiliki kompetensi yang maksimal, maka yakinlah itu akan berhasil. Kalau tidak terpenuhi kompetensinya, maka itu akan mengalami kesulitan. Saya teringat dengan tokoh ulama dari pondok pesantren Gontor ya. Ada seorang tokoh pendiri pesantren Gontor, Pak Kiai Haji Zarkasi, ya, Abdullah Zarkasi. Dia sudah banyak terlibat pengalaman dalam kegiatan pendidikan di Gontor. Sampai sekarang Gontor menjadi sebuah perguruan yang sangat terkenal di dunia, ya, gitu. Karena banyak alumni sampai dikirim ke negara-negara Timur Tengah dan menjadi aktor-aktor pendidikan di Indonesia itu. Apa kata beliau? Dari materi pembelajaran, dari metodologi, ya, dari aspek guru, maka yang penting itu apa? Adalah aspek guru itu sendiri. Sebaik apapun materi, sebagus apapun metodologi, kalau gurunya tidak punya kemampuan untuk melaksanakan itu, mengemas dengan baik, tidak punya giroh yang baik, itu akan sulit. Ya, jadi kata beliau, Pak Kiai Zarkasi dari Gontor, sebaik apapun itu sebuah materi pembelajaran, sebaik apapun sebuah metodologi, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mencapai hasil maksimal kalau gurunya tidak punya giroh keislaman dengan baik. Makanya tadi kembali lagi bahwa untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia adalah, katanya, maka perbaiki dulu gurunya. Insya Allah kalau itu diperbaiki dulu, maka akan menular kepada anak-anak didik kita gitu. Makanya kata Rasulullah itu dikatakan dalam kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab 21, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dzakarallahu katsiran.
Kenapa Nabi itu berhasil menjadi para sahabat? Karena Nabi itu menggunakan metodologi uswah, contoh, bukan ceramah, tapi contoh langsung. Itu kan membekas kepada anak-anak didik kita. Kalau hanya ceramah saja, instruksi penyampaian pidato kepada anak itu belum membekas pada anak didik kita. Tapi kalau dengan contoh yang langsung itu, maka akan mudah masuk dalam jiwa anak-anak itu. Makanya dalam sholat saja, maka utamanya adalah guru itu memberikan contoh bagaimana sholat yang baik. Ya, gitu. Kalau tanpa dilakukan maka akan sangat sulit. Juga termasuk di rumah. Bagaimana orang tua bercontoh kepada anak terkait sholat, maka orang tua memberikan contoh di awal waktu. Maka tanpa itu hanya sekedar himbauan, perintah saja, itu sangat sulit, ya gitu. Sekali bahwa kalau kita kaji dari aspek iman takwa saja, ternyata kita sekarang menghadapi masalah sangat pelik, ya, sangat berat. Ya, jadi kalau kita lihat langsung dalam keseharian anak kita itu sangat-sangat berat. Seringkali ada anak kita yang belum mampu tergerak untuk menjaga sholatnya. Ya, itu tugas kita semua sekarang hari ini. Jadi para pendidik, orang tua di rumah punya tugas berat sekarang. Bagaimana agar anak kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjaga sholatnya dengan baik. Kalau itu sudah dilakukan oleh kita, yakinlah ke depan kita ini anak-anak yang sukses, ya. Kenapa? Karena ketika dia sholat, janji Allah apa? Orang-orang yang sholat, as-sholah itu Allah akan berikan falah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kan yang kedua itu. Apa itu falah? Artinya sukses dan bahagia. Ya, orang-orang yang menjaga sholatnya dengan baik, pertama akan diberikan kesuksesan dalam hidupnya, kedua akan diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itulah kenapa harus dinomorsatukan terkait dengan ibadah anak kita. Kalau itu sudah terbentuk dengan baik, maka yakinlah bahwa ke depan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Yang kedua akan bahagia di dunia wal akhirah. Sekalian, jadi aspek yang pertama ini harus kita pelajari. Nah, baru kita yang kedua sekarang dari aspek akhlakul karimah. Orang yang beriman dan bertakwa yakin akan terbentuk akhlak yang mulia. Nah, itu. Kalau orang yang punya iman yang kuat, iman yang kokoh, dia bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan Islam dalam kehidupannya, pasti akan terbentuk akhlak yang mulia. Akhlak dalam cara berbicara, cara berpakaian, cara bergaul, cara bermasyarakat, itu akan terbentuk. Kita hari ini agak risau, ya. Kita orang tua agak risau, resah, ya, gitu. Bagaimana sekarang pergaulan sangat bebas. Banyak kasus kehamilan di luar nikah sekarang. Jumlahnya bisa sangat-sangat tinggi. Aksi aborsi saja sekarang semakin menguat, semakin bertambah jumlahnya. Kekerasan seksual kepada orang lain sekarang kita lihat kemarin di media massa, ada dokter, ya, dokter spesialis, ada guru, ada ustadz, ada orang tuanya sendiri, ya Allah, ya, ada
kakak kelasnya. Luar biasa sekarang pada hari ini. Kita kadang-kadang menjadi was-was sekarang itu ya, was-was kepada anak kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi yakin kalau memang kita menanamkan nilai keimanan dengan baik, ketakwaan dengan baik, maka akhlak akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau keimanannya tidak maksimal, ketakwaannya belum terbentuk dengan baik, maka akan berdampak pada akhlak itu. Kita akhlak menjadi standar. Pendidikan berangkat dari akhlaknya setelah dia beribadah kepada Allah itu. Ya, jadi sekarang hari ini kita sedikit tadi banyak ada kegelisahan melihat anak-anak didik kita yang terjebak dalam pergaulan bebas sampai pada kategori perzinahan. Ini menjadi PR kita semua ya. Terus ada satu tindakan dari pusat sampai ke daerah, bagaimana penyelamatan anak kita daripada pergaulan bebas itu. Tawuran, terlibat minuman keras, narkoba, ya, orang tuanya sekarang korupsi ya, semakin luar biasa besarnya. Berarti itu ada aspek yang gagal dalam pendidikan itu. Maka tugas kita bagaimana memperbaiki semua itu. Rasulullah berfirman kepada kita, kata beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasul punya misi, membentuk umatnya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Juga sama, kita para guru punya misi untuk membentuk akhlak yang mulia. Orang tua dulu juga sama, punya misi untuk membentuk akhlak yang mulia. Para tokoh masyarakat, public figure juga sama, harus punya satu tekad yang sama, punya visi yang sama, itu membentuk akhlak yang mulia. Para pembuat film, sinetron punya misi apa? Untuk akhlak yang mulia. Nah, kalau itu punya satu kesamaan visi dan misi, yakinlah akhlak akan terbentuk. Dan juga ketika ada kasus terkait akhlak ini, biar ada efek jerah, ada tindakan-tindakan tertentu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya sudah, nanti akan terus semakin banyak terjadi. Ya. Itu baru aspek yang ketiga ya. Jadi pada hari ini kalau kita jujur menilai, mengamati secara langsung dalam aktivitas pendidikan di sekolah, juga di masyarakat, ya juga keluarga, ternyata yang tiga aspek ini sekarang sedikit melemah. Ya, jadi imtaknya melemah. Yang kedua adalah akhlaknya pun melemah. Tapi minimal untuk anak kita sendiri sekarang, mari kita berupaya keras bagaimana anak kita dibentuk dengan nilai-nilai Islam yang baik, dibentuk dengan akhlak yang mulia dengan baik. Maka itu satu modal dasar bagaimana meraih kehidupan yang lebih. Tapi kalau hari ini belum terbentuk yang seperti itu, nampaknya agak kesulitan ya. Jadi itu hal yang harus kita analisa pada malam ini ya. Jadi berharap dengan mengkaji aspek-aspek pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional, maka kita akan perbaiki kembali. Ya, di semua yang terlibat dari mulai guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, para langsung menterinya ya dan sebagainya, punya visi yang sama, punya misi yang sama, membentuk akhlak, membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, punya kecerdasan, juga punya keterampilan. Maka yakinlah
pendidikan itu akan berhasil dengan baik. Maka terserah kepada kita sekarang kembali. Kalau itu kita lakukan dengan baik, maka ke depan akan semakin meningkat. Tapi kalau kita tidak memperbaikinya hari ini, maka agak sulit ke depan menjadikan sebuah negeri yang dengan kondisi anak bangsa yang lebih baik. Ya, saya kira kajian malam hari ini, ya, terima kasih kepada sahabat yang masih bergabung. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada hari besok malam Senin, ya, sekarang malam Minggu. Dan juga sampaikan kepada anakku sekarang para siswa kelas 10, ya. Jadi besok kita akan kembali untuk bergabung besok dalam kajian subuh. Kita akan tilawah dan setelah itu kita baru mengkaji ayat, dan besok masih mengkaji Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. InsyaAllah besok kita akan bahas pada kajian subagi. Ya, demikian sekali lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanda masih hadir, Wanda masih bergabung.